3 tahun lalu aku mengabaikan tentangan keluargaku dan menikah jauh dari rumah. Sekarang ayah akhirnya luluh untuk menerima Wang Jiawei. Dan aku akhirnya melihat harapan. Harga bensin benar-benar melonjak akhir-akhir ini. Tepat sekali. Dengan harga bensin setinggi ini, kita masih harus pulang ke desa terpencil itu untuk tahun baru, benar-benar buang-buang waktu dan uang. Ayah, Putriku sayang, lihatlah, ayah membesarkan ini semua sendiri. Begitu kamu sampai, ayah akan minta ibumu kebutkan sup ayam untukmu. khas keluarga miskin. Ayah, kenapa ayah mulai beternak ayam? Karena kamu akhirnya pulang untuk tahun baru, ayah ingin menyiapkan sesuatu yang organik untuk menyehatkan putriku tersayang. Kamu tidak tahu saja ayah hampir mengubah villa genting yang bernilai miliaran ini menjadi peternakan ayam. Pergilah. Jangan ganggu obrolan ayah dengan putri ayah sayang. Ayah sudah memikirkannya baik-baik, jangan bahas masa lalu lagi. Ayah menyuruh kakak sulungmu membeli perusahaan tempat Wang Jiawei bekerja dan berencana mengangkatnya menjadi wakil presiden. Dengan begitu dia akan pantas untukmu. Terima kasih ayah. Ayah terlalu memanjakannya. Ayah punya 3 anak nakal dan akhirnya mendapatkan putri yang sangat berharga. Kalau bukan ayah yang memanjakannya, siapa lagi? Sayang kalian harus berangkat lebih awal. Nanti ayah bersama kakak kedua dan ketigamu akan menjemputmu bersama-sama. Nak coba lihat Shen Xuning sedang menelepon dengan pria antah berantah tertawa dan mengobrol. Suning sedang mengandung anakku. Siapa lagi yang mungkin bersamanya, ibu pasti salah lihat. Ibu, aku sudah diangkat menjadi wakil presiden, aku mulai bekerja setelah tahun baru. Langit punya mata, leluhur kita pasti memberkati kita. Jika berita ini sampai ke desa Wang Jia untuk pemujaan leluhur tahun ini, mereka pasti akan membiarkanmu memimpin acaranya. Benar sekali, Nak. Dalam keluarga Wang kami, selalu orang yang paling sukses yang memimpin upacara tahun ini. Kita harus kembali ke keluarga Wang. Ibu, Suning sedang hamil sekarang. Dia akhirnya berbaikan dengan keluarganya. Aku berjanji padanya kita akan ke rumah orang tuanya. Jangan bodoh, kak ayahnya selalu menentang kalian berdua. Hanya karena dia mengira kakak miskin dan kakak tidak membayar mahar. Sekarang setelah kakak sukses, kakak bisa membungkamnya dengan uang. Benar. Shelly benar. Jika kamu masih menganggapku ibumu, maka dengarkan aku, kita akan kembali ke desa untuk upacara itu. Tapi aku sudah janji sama Suning. Kalau tahun ini kita bakal ngerayain Imlek di rumahnya. Ngapain sih kamu peduli sama perempuan hamil itu? Lagian begitu selesai isi bensin kita langsung masuk jalan tol. Nanti pas sudah di sana, mau kamu nyetir kemanapun atau pergi kemanapun, dia nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Ibu ini ibumu. Kamu mau dengerin istrimu atau dengerin ibu? Jangan lupain ibumu cuman gara-gara sudah punya istri. Baiklah. Tahun ini kita rayain Imlek di Wang Jatun saja. Sayang, ayo kita berangkat. Jangan bikin orang tuaku nunggu lama. Masuk ke mobil. Mo Yuan, nanti pas kamu jemput adikmu jangan lupa bawa giok Imperial Green ini buat ibu mertuanya. Udah cukup, Bu. Ibu sama ayah santai saja di rumah. Soal gelang ini, nanti ibu bisa kasih langsung ke dia. Shen Yangqing, Shen Qian cepat pulang sekarang juga pergi ke rest area buat jemput adik kalian. Bawa dia pulang buat ngerayain Imlek. Adikku mau pulang buat ngerayain Imlek. Kami pulang sekarang. Hentikan eksperimennya. Aku mau jemput adikku buat ngerayain Imlek. Hentikan konsernya, aku harus jemput adikku buat ngerayain Imlek. 3 tahun yang lalu, aku nyembunyiin identitasku sebagai putri orang terkaya dan nikah sama Wang Jiawei di kota yang jauh. Sekarang aku lagi hamil anak Wang Jiawei. Di perjalanan pulang kali ini, sudah waktunya kasih tahu Wang Jiawei tentang identitas asliku yang sebenarnya. Sayang, kok kita malah nyetir ke arah Wang Jiatun. Ada urusan mendadak. Sayang, jangan marah ya, pikirin bayinya. Ngapain sih buang-buang tenaga ngomong sama dia? Seumur hidupku, aku nggak pernah dengar ada perempuan yang sudah nikah, tapi tetap maksa mau ngerayain Imlek di rumah orang tuanya. Jadi kalian semua sudah tahu kalau hari ini kita mau ke Wang Jiatun. Dan cuman aku satu-satunya yang kalian bohongi.
Cuma saja, aku benar-benar ada urusan mendesak di rumah tahun ini. Tahun depan, aku pasti akan menebusnya padamu tahun depan. Oke. Kalau kamu memang tidak mau pergi ke rumahku, kenapa tidak bilang dari awal? Wang Jawe, dengar ya. Kalau hari ini kamu tidak ikut denganku untuk merayakan tahun baru di kampung halamanku, kamu pasti akan menyesal. Menyesal karena tidak pergi ke desa terpencilmu itu. Shen Xuning, jangan bikin aku tertawa. Saran aku mending kamu tenang saja. Kita sudah di jalan tol sekarang, kalau kamu merasa hebat, turun saja dan pulang sendiri. Karena kamu memperlakukanku begini, jangan harap aku mau merayakan tahun baru di Wang Jiatun tahun ini. Aku akan telepon keluargaku sekarang, biar mereka menjemputku. Istri macam apa yang pergi ke rumah mertua sendirian pas tahun baru kamu harus ikut kami pulang ke Wang Jiatun. Kembalikan ponselku. Berani-beraninya kamu merebut barang dari anakku. Keluar dari mobil. Kembalikan ponsel. Menjauh dariku. Bisa tidak kamu tenang sedikit, ini kan tahun baru? Apa kamu harus membuat semua orang menderita baru kamu puas? Aku yang bikin ribut Wang Jiawe, seluruh keluargamu bersekongkol membohongiku. Aku cuma ingin pulang ke rumah pas tahun baru. Apa salahku? Nah, ibu rasa kalau kita tidak memberinya pelajaran hari ini, dia tidak akan kapok. Karena dia tidak menghormati ibu mertuanya dan adik iparnya tinggalkan saja dia di jalan tol ini. Lihat saja nanti dia mau apa. Ini kakak Besa. Wang Jiawe, aku sedang mengandung anakmu. Kamu benar-benar mau meninggalkanku di jalan tol. Perutmu bulat sekali, sudah jelas itu cuma anak perempuan yang tidak berguna. Siapa peduli? Baiklah, kamu boleh pergi. Kembalikan saja ponselku. Jangan pura-pura lagi. Aku saja masih bekerja di sawah sesaat sebelum melahirkan. Perutku sakit sekali. Tolong, kembalikan ponselku biar keluargaku bisa menjemputku. Menyebalkan sekali, ini kakak semakin kamu menginginkannya, semakin tidak akan kuberikan. Diam saja di jalan tol dan dinginkan kepalamu. Wang Jiawe. Buka pintunya, Wang Jiawe. Rasakan itu. Jangan. Wang Jiawe, jangan pergi. Ada rest area di depan, ayo kita lihat. Ibu, ayah. Kakak. Aku salah. Siapapun, tolong bantu aku. 619 Chuan AG dan Sakpan A Su A 619 3619 Chuan AG dan Sama Su A 559. Xuning di mana? Apa adik kita belum sampai juga? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa ponselnya mati? Tadi waktu di mobil aku juga tidak bisa menghubunginya. Ponselnya tidak pernah mati sebelumnya. Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Kenapa rem mendadak? Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Kalau kerabat di desa Wang tahu, kalau istriku tidak ikut pulang, entah apa yang akan mereka katakan. Ya sudah. Begitu sampai di desa Wang. Dan Yaishu boarding Zara. Aku peringatkan ya, jangan macam-macam atau kamu mau merayakan tahun baru di jalan tol. Xuning. Baguslah dia pingsan. Lihat saja, apa dia masih berani ribut minta pulang ke rumah orang tuanya, masuk ke mobil. Jangan terlalu khawatir, mungkin ponselnya cuma habis baterai. Kakak,
Bukankah kakak sudah mengakuisisi perusahaan tempat Wang Jiawei bekerja? Tanya saja mereka minta nomor telepon Wang Jiawei lalu kita bisa menghubunginya. Kirimkan nomor telepon Wang Jiawei padaku. Dia tidur sepanjang jalan. Kasihan putraku, sudah menyetir begitu lama. Sudahlah. Bagaimanapun dia sedang mengandung anakku. Siapa itu? Mungkin cuma telepon spam, abaikan saja Desa Wang sudah di depan. Akhirnya sampai rumah. Kalau menurutku, tahun baru memang paling enak di rumah sendiri. Tuning, kita sudah sampai. Ini rumahmu, bukan rumahku. Dasar perempuan kurang ajar, jangan melunjak. Aku tidak meninggalkanmu di jalan tol. Aku sudah cukup memberimu muka. Lebih baik kamu bersikap baik. Jangan permalukan aku di depan kerabat. Kamu yang mengabaikan pernikahan kita duluan. Kamu mencuri ponselku, kamu memaksaku datang ke Wang Jatun untuk tahun baru. Dan sekarang kamu ingin aku bersikap manis. Apa sebenarnya maumu? Apa harus jadi sekacau ini saat tahun baru? Aku mau pulang. Baiklah. Karena kamu begitu keras kepala akan kuhancurkan semua harapanmu untuk pulang. Shen Xuning, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Ini Wang Jiatun. Semua orang di sini bermarga Wang. Kalau kamu merusak tahun baru ini, aku akan pastikan kamu tinggal di sini selamanya dan jangan harap bisa pergi. Wang Jatun sangat terpencil, ponselku dihancurkan. Orang tua dan kakakku tidak bisa menghubungiku, aku pasti tidak bisa kabur sendirian. Sebaiknya aku jangan memancing amarah mereka dulu, aku mengerti. Kuharap kalian segera menemukanku. Ponsel Wang Jiawei tadi masih aktif, kenapa sekarang mati? Bajingan itu kemana sebenarnya dia membawa adikku? Kalau sampai terjadi sesuatu pada adikku, aku tidak akan melepaskan keluarga Wang. Segera hubungi Biro Transportasi. Cari plat nomor keluarga Wang di seluruh negeri, temukan Xuning dalam waktu 1 jam. Jiawei, ku dengar kamu akan dipromosikan jadi wakil presiden setelah tahun baru. Kamu benar-benar muda dan berbakat. Selamat ya. Kepala desa sudah bilang, ritual tahun ini akan dipimpin olehmu. Wang Jatun kita akan bergantung padamu mulai sekarang. Itu cuma jabatan VP kecil kepala desa terlalu baik padaku. Kandungan istrimu sudah besar ya. Ini benar-benar berkah ganda. Aku sudah minta dukun desa memeriksanya, perutnya bulat sekali. Jelas-jelas itu anak perempuan yang tidak berguna, tidak ada yang perlu diselamati. Bukannya kamu bilang akan merayakan tahun baru di rumah keluarga menantumu? Kenapa kalian malah kembali ke desa kita? Apalagi kalau bukan karena dia. Biasanya kami terlalu memberinya muka. Dia berani minta pulang. Bahkan saat masih di jalan tol, kami meninggalkannya di jalan tol dan mengancamnya sedikit. Sekarang dia ikut kembali dengan patuh. Dia memang perlu diberi pelajaran. Kita bisa gunakan ritual ini untuk mematahkan semangatnya, lalu kamu bisa mengaturnya sesukamu. Benar juga lagi pula, yang dia kandung cuma anak perempuan. Kalau kita menyiksanya dan dia keguguran, bukankah dia bisa hamil lagi lebih cepat untuk mengandung cucu laki-lakiku yang berharga? Ritual telah dimulai, istri Wang Jiawei. Karena Jiawei yang memimpin ritual sebagai istrinya, kamu harus mengikuti aturan Wang Jiatun. Lakukan 3 sujud dan 9 koutao di aula untuk mendoakan leluhur dan Jiawei. Aku sedang hamil 5 bulan. Kalian memintaku melakukan 3 sujud dan 9 koutao. Jangan berlebihan. Dulu saat ibuku mau melahirkan, dia masih bisa bekerja di sawah. Kamu baru 5 bulan dan sudah tidak bisa berlutut. Ritual ini adalah acara besar untuk meminta leluhur memberkati putraku dengan kenaikan jabatan, kekayaan, dan banyak keturunan. Kalau kamu bahkan tidak mau bersujud, apa kamu mau membuat leluhur marah dan membawa sial bagi keluarga Wang? Apa kamu tidak dengar kata ibuku berlutut sekarang? Kamu itu sarjana. Demi Tuhan, bagaimana bisa kamu juga begitu percaya takhayul?
Wang Jiawei, aku sedang mengandung anakmu. Apa kamu tidak punya hati nurani memperlakukanku seperti ini? Wang Jiawei, sepertinya kamu memang tidak berguna, bahkan tidak bisa mengatur istrimu sendiri. Dasar perempuan kata-kata suami adalah hukum berhenti membantah lagi pula. Ini adalah tradisi Wang Jiatun. Jika kamu tidak berlutut, lupakan saja soal merayakan tahun baru. Kamu memperlakukanku seperti ini. Dan masih mengharapkanku menghormati leluhur keluarga Wang melakukan ritual sujud sepenuhnya. Dalam mimpimu. Waktu keberuntungan hampir tiba. Jika kita melewatkan waktunya dan memengaruhi keberuntungan Wang Jiatun leluhur, mungkin tidak akan memberkatimu untuk mempertahankan jabatanmu sebagai wakil presiden. Berlutut sekarang. Kehamilanmu sudah besar, bayinya sudah kuat sekarang, tidak bisakah kamu ikuti saja prosedurnya? Jika ini memengaruhi keberuntungan putraku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Wang Jiawei, karena kamu memperlakukanku seperti ini, jabatan wakil presiden itu kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Berlutut. Bagus. Itu baru anakku, nah itu baru laki-laki. Cepatlah. Jangan sampai melewatkan waktu keberuntungan. Tunggu. Kudengar berdoa tanpa alas kaki lebih manjur. Waktu keberuntungan telah tiba. Berikan penghormatan dan berdoalah pada leluhur Wang. Pada bunyi genderang pertama, semoga kariermu melejit. Ikuti siapa yang ibu lakukan. Ini untuk memberinya pelajaran anak perempuan yang sudah menikah ibarat air yang sudah dibuang. Berhenti berpikir untuk pulang ke rumah orang tuamu. Hari ini akhirnya aku melihat dengan jelas, aku melihat dengan tepat. Pria macam apa yang kunikahi? Pada bunyi genderang kedua, semoga semuanya makmur. Mulai sekarang sang istri akan membantu Wang Jiawei. Menyingkirkan setiap rintangan. Putramu pasti akan mencapai puncak kesuksesan. Itu akibatnya karena dia tidak tahu terima kasih ingin pulang ke rumah untuk tahun baru. Rasakan itu. Pada bunyi genderang ketiga, semoga kalian dikaruniai banyak anak dan cucu. Cepatlah berjalan di jalan ini juga merupakan berkah bagi bayi dalam kandunganmu. Hentikan. Bu, apa ibu mau membunuhnya? Benar, apalagi dia sedang mengandung bayi. Kalau begitu siramkan satu baskom air lagi padanya, biar dia kapok. Tabuhan drum keempat mengusir bala dan mendatangkan berkah. Bagus, tanahnya sudah merah semua tahun depan, keluarga Wang kita pasti akan sangat beruntung. Tabuhan drum kelima mengundang kekayaan dan kemakmuran. Kalau kamu tidak menikah denganku, kamu tidak akan bisa ikut dalam ritual semegah ini. Kamu bertengah bisa ada di sini. Plat nomor 2222322. 222-322, itu mobilnya plat nomor 222-322, cari tahu kemana mobil ini perginya. Baik, Pak Shen. Sudah ketemu. Mereka masuk ke rest area menuju desa Wangjia. Perlihatkan rekamannya padaku. Dari rest area itu. Bajingan Wang Jiawei itu kemana sebenarnya dia membawa Nanan? Aku baru saja tahu mobil mereka masuk ke rest area menuju desa Wangjia. Desa Wangjia? Bukankah mereka bilang mau ke sini untuk tahun baru? Cepat, periksa rekamannya. Tidak. Putriku melepaskan statusnya sebagai putri orang terkaya untuk menikah jauh dengannya. Beraninya keluarga Wang mempermalukannya seperti ini. Kami gagal melindungi adik kami. Jangan khawatir ayah ibu. Kami akan ke desa Wangjia sekarang juga untuk menjemput Nanan pulang. Ritualnya sudah selesai. Semuanya, silakan duduk. Wang Jiawei, sesuai aturan desa kita. Orang dengan status tertinggi duduk di kursi utama, silakan. Siapa bilang kamu boleh makan di meja ini? Bukankah aku baru saja membawa kehormatan bagi leluhurmu? Kenapa aku tidak boleh duduk bersamamu? Saat para pria sedang makan, sebagai seorang istri, kamu harus berdiri di belakang suamimu dan melayaninya. Kau juga seorang perempuan.
Kalau begitu kamu juga tidak berhak duduk di meja makan. Dan tentu saja aku berhak. Karena aku punya anak laki-laki yang sukses. Begitu kamu memberikan kami penerus untuk keluarga Wang. Aku juga akan membiarkanmu duduk di meja makan. Nah, kamu benar-benar membuat ibu bangga kali ini. Ibu bahkan belum pernah duduk di meja utama. Siapa sangka, hanya dalam waktu setahun lebih, kamu naik dari staf rendahan menjadi wakil presiden, biar ibu bersulang untukmu dulu. Selamat sebelumnya. Begitu kamu sukses besar, jangan lupa bantu kerabatmu di sini, tentu tidak masalah. Apapun yang kalian mau, anakku pasti akan membereskannya untuk kalian. Lagi pula dia pria paling sukses di seluruh desa Wang. Jangan yang khawatir semuanya. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana desa ini membesarkanku. Wang Jiawei. Semakin tinggi kau disanjung sekarang. Semakin aku menantikan saat melihatmu ketika kau kehilangan segalanya dan seperti apa rupamu saat itu. Makan malam reuni ini sangat memuaskan. Oh, baik, kamu masuk akal. Sekarang setelah keluarga selesai makan, giliranmu yang makan. Apa maksudmu? Kamu jelas-jelas sedang menyuapimu. Tidak. Lepaskan aku. Ibu. Bukankah ini sudah keterlaluan? Dia sangat tidak patuh, ibu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Mari kita lihat apakah tahun baru depan dia masih berani minta pulang ke rumah orang tuanya. Wang Jiali, lepaskan aku. Tidak. Aku bilang, lepaskan aku. Berani-beraninya kamu membuang makanan. Ini adalah makan malam tahun baru. Membuangnya berarti tidak menghormati leluhur. Kamu memaksaku makan makanan sisa. Lalu kamu bilang aku membuang makanan tidak menghormati leluhur. Memberimu sisa makanan kami adalah hak istimewa yang kamu dapat hanya karena anakku. Kalau tidak, orang sepertimu gadis miskin dari gunung pantas mati kelaparan. Pak Kides. Di desa Wang Jia tidak menghormati leluhur dan membuang makanan, apa hukumannya? Menurut aturan desa, mereka yang tidak menghormati leluhur akan menerima 30 cambukan. Wang Jiawei, kamu sengaja melakukan ini padaku. Memaksaku merayakan tahun baru di desa Wang Jia. Memaksaku bersujud dan memberikan sesajen tanpa alas kaki. Memaksaku makan makanan sisa, aku sudah menanggung semuanya. Sekarang kamu membiarkan orang-orang ini menyakiti wanita hamil. Bagaimanapun Juning sedang mengandung anakku, 30 cambukan memang terlalu kejam. 30 cambukan itu untuk punggungnya, bukan perutnya. Kenapa dia begitu lemah? Tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Baiklah. Kalau begitu, hukum dia sesuai aturan desa. Wang Jiawei, kamu tidak boleh memukulku. Aku masih mengandung anak kita. Itu tidak akan mengenai perutmu. Karena kamu berbuat salah. Kamu harus menerima hukumannya. Wang Jiawei, jangan. Lebih cepat. Mulailah hukumannya. Itu karena kamu sombong. Atau karena ingin pulang ke rumah orang tuamu. Jangan takut, sayang. Ibu akan melindungimu. Kamu sangat menyayangi benda di perutmu itu. Gadis tidak berharga itu. Lihat saja, akan kupukul sampai anak ini keluar dari perutmu. Tunggu. Jangan sakiti anakku. Bu, hati-hati jangan sampai melukai bayinya. Kau tahu rupa yang collection. Jangan. Jangan sakiti anakku. 10 detik menuju tahun baru, bersiaplah berhitung mundur bersamaku. Selamat tahun baru. Sayangku. Sepertinya ibu. Tidak bisa menjagamu lagi. Berhenti, berpura-pura mati, kita belum selesai. Ganti?
Apa yang kalian lakukan? Bikin kekacauan di desa Wangjia saat tahun baru cari mati ya? Cepat minggir. Lepaskan aku, siapa sebenarnya kalian ini menculik orang di siang bolong? Aku akan lapor polisi. Lepaskan ibuku. Kakak, Suning, maafin aku. Aku terlambat. Ini semua salahku. kakak. Aku ingin pulang. Bawa aku pulang. Kami akan membawamu pulang sekarang juga. Beraninya kalian memperlakukan Suning seperti ini. Kalian benar-benar cari mati. Shen Xuning itu istri anak saya. Itu artinya dia milik desa Wangjia. Dia harus dihukum karena kesalahannya. Apa hubungannya dengan kalian? Sebaiknya kalian berdoa Suning baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Shen Xuning itu istriku. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Lepaskan aku. Ini desa Wangjia, kalian pikir bisa membawa orang dari wilayah kami? Mimpi saja kalian. Benar sekali. Berani buat keributan di desa Wangjia saat tahun baru dan mencoba membawanya pergi. Kalian pikir kami ini gampang ditindas? Jangan biarkan mereka membawanya pergi. Kalau kau tidak minggir, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Kau tidak pantas tahu. Minggir. Ini orang yang menelepon Shen Xuning kemarin, pria simpanan di telepon itu. Tak disangka Shen Xuning benar-benar berani berselingkuh. Dia meributkan soal pulang saat tahun baru. Mungkin dia ingin menyelinap kembali untuk menemui pria simpanan ini. Kakak, Xuning kehilangan terlalu banyak darah, denyut nadinya sangat lemah. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kita tidak bisa menunda lagi. Kosongkan area ini, dalam 3 menit aku ingin jalanan dikosongkan. Siapa Orang-orang kaya. menghajar kita semuanya, hentikan mereka. Lepaskan aku, itu istriku, kalian tidak boleh membawanya pergi. Sebaiknya kau berdoa dia baik-baik saja, atau aku akan membuatmu dan seluruh Wangjia Tun. Kau kerik berbers mana? Kalian berdua bawa Suning ke mobil dulu. Wang Jiawei, tak disangka kamu masih membela Shen Xuning. Lihat betapa dia sangat memanjakan Shen Xuning. Dia mungkin sudah lama menyelingkuhimu, anak di dalam kandungannya. Siapa yang tahu itu anakmu atau bukan? Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Nyawa Suning sedang di ujung tanduk. Kalau kalian masih punya hati nurani, cepat minggir dari jalanku. Beraninya kalian melakukan hal memalukan seperti itu, tapi kalian malah melarang kami membicarakannya. Setidaknya secara status, Shen Xuning masih menantu dari desa Wang kami. Kalau kamu tidak melepaskannya, kami tidak akan pergi kemana-mana. Kalau punya nyali, tabrak saya kami. Tabrak aku kalau berani, ayo tabrak aku. Kak Xuning kehilangan terlalu banyak darah. Kita tidak bisa menunda lagi. Kita harus segera ke rumah sakit. Jalan. Aku tidak percaya mereka benar-benar tidak takut mati. Jalan. Aku bertaruh mereka nggak benar-benar berani mati.
Mereka benar-benar gila. Nggak nyangka mereka benar-benar berani menabrak kita. Ini benar-benar melanggar hukum. Wang Jiawei istri macam apa yang kamu nikahi tahun baru yang tenang jadi hancur begini? Benar sekali, dia benar-benar mempermalukan desa kita. Betul, wanita nggak bermoral kayak dia. Harusnya ditenggelamkan sesuai tradisi lama, sial sekali. Menghadapi masalah begini di hari pertama tahun baru, ini bakal bikin kita sial sepanjang tahun. Pak Kades, tolong jangan marah, tenang saja. Gadis nakal Shen Xuning itu nggak bakal bisa lari. Bahkan kalau dia lari sampai ke ujung dunia, dia tetap menantu keluarga Wang. Kami pasti akan menangkap dan membawanya kembali. Dan menghukumnya sesuai aturan desa untuk memberi penjelasan padamu dan warga desa. Bayiku. Bayinya di mana bayiku? Bayiku masih ada di sini kan dia cuman tidur kok. Jangan takut, sayang ayah akan mencarikanmu dokter-dokter terbaik untuk membantumu pulih. Dan memastikan kamu tidak punya masalah kesehatan yang berkepanjangan. Aduh putriku yang malang, kenapa hidupmu begitu berat? Ini semua salah ibu. Harusnya ibu lakukan segalanya untuk menghentikanmu menikah dengan bajingan itu. Bu ya, maafkan aku. Harusnya aku dengerin kalian. Bukannya malah nikah sama si miskin Wang Jiawei dan membuat kalian melewati tahun baru yang menyedihkan ini. Ini semua salahku? Enggak, ibu yang gagal melindungimu. Dan membiarkanmu menderita begitu dalam. Sekarang adik kecil kita sudah kembali. Keluarga kita sudah bersatu lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Cian benar. Jalan masih panjang. Mungkin ada baiknya bayi itu tiada kamu dan keluarga Wang bisa putus hubungan sepenuhnya. Kamu bisa kembali menjadi Putri dari orang terkaya. Mereka sudah membunuh bayiku dan atas utang itu. Akan ku buat keluarga Wang membayarnya sedikit demi sedikit, akan ku balas semuanya. Wang Jiawei. Aku bahkan belum mencarimu, tapi kau malah muncul duluan di depanku. Shen Xuning. Kemana saja kau beberapa hari ini? Sudah cukup belum omong kosong ini, kau tahu apa yang orang-orang katakan tentangmu. Kau benar-benar mempermalukanku. Hei! Kau dengar tidak, biar ku beritahu ya, asalkan kau putus dengan berondong itu dan minta maaf dengan tulus pada ibu, aku masih bisa memaafkanmu. Kali ini saja, bagaimanapun kita sudah menikah, aku tidak ingin mempersulit keadaan. Karena kau sudah menikah dan masuk ke keluarga Wang, sebaiknya kau hilangkan sikap Tuan Putri manjamu itu, berhenti bersikap dramatis setiap hari. Dan hanya karena kita tidak pulang ke rumahmu saat tahun baru, kau harus membuat keributan seperti ini. Apa ini sepadan? Apa kau tahu? Gara-gara kau haku untuk memimpin ritual leluhur hampir saja dicabut. Minta maaf saja pada ibu dan kita bisa lupakan masalah ini. Wang Jiawei. Kesempatanmu sudah habis. Apa maksudmu, kamu di mana sekarang? Aku akan menemuimu. Aku sedang memulihkan diri setelah keguguran. Apa yang kamu lakukan pada bayiku? Tunggu saja, aku akan menemuimu sekarang. Shen Xuning, kamu sudah gila. Siapa yang menyuruhmu menggugurkannya anakku? Itu darah dagingku sendiri. Nak, Anak haram di perutnya itu mungkin saja bukan anakmu lagi pula. Aku sudah minta peramal memeriksanya, itu cuma anak perempuan yang tidak berguna. Kalau sudah hilang, ya sudah. Bu, sebelum Xuning menikah denganku, dia tidak pernah bersama pria lain. Anak itu dikandung saat malam pernikahan kami. Bayi yang dikandungnya pasti anakku. Ya sudah. Berarti dia saja yang tidak berguna. Menjaga bayinya saja tidak bisa. Ternyata kamu bisa bicara juga. Tadi kamu diam saja membiarkan ibumu memfitnahku. Kupikir kamu tidak punya mulut. Sepertinya kamu sudah benar-benar gila, itu juga anakku. Bagaimana bisa kamu sekejam ini? Dengar baik-baik, Wang Jiawei, kaulah orang yang sama sekali tidak peduli pada anak kita.
Kau menelantarkanku di jalan tol saat tahun baru, memaksaku makan makanan sisa, dan menanggung hukuman keluarga. Saat aku harus pergi ke rumah sakit, kalian semua menghalangiku dan tidak membiarkanku pergi. Kaulah yang membunuh bayiku. Itu tidak mungkin. Aku hanya berniat memberimu sedikit pelajaran. Kandunganmu sudah 5 bulan. Kandungannya sudah kuat. Mana mungkin bayinya bisa tiada. Kau mengatakan ini sengaja, bukan kau hanya ingin membuatku merasa bersalah. Jangan bermimpi, Shen Xuning. Bahkan sekarang kau masih mencoba mengelak, kalau begitu sebaiknya kau. Buka matamu. Dan lihatlah baik-baik bagaimana bayinya bisa tiada. Laki-laki. Aku jelas-jelas memotret perut hamilmu untuk dukun di Wang Jiatun. Dia bilang itu cuma anak perempuan tidak berguna. Mana mungkin itu laki-laki? Seandainya aku tahu bahwa itu laki-laki. Sayang sekali cucu yang sangat kamu dambakan mati di tanganmu begitu saja. Bukan aku, Shen Xuning, kamulah yang membunuh cucuku. Kembalikan cucuku. Cucuku. Cucuku baru saja dibunuh oleh wanita tak tahu diri ini. Saat kamu menelantarkanku di jalan raya, kenapa kamu tidak terpikir bahwa aku sedang mengandung cucumu? Tutup mulutmu. Sebagai seorang ibu, kamu bahkan tidak bisa melindungi anakmu sendiri. Ini semua salahmu. Jangan coba-coba menyalahkan aku dan ibuku. Bajing stimulus likuran. Juning, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, Dr. Shen. Shen? Zuneng, kamu baik-baik saja. Shen. Aku tidak apa-apa. Dr. Shen. Siapa yang membiarkan mereka berdua masuk? Panggil orang untuk mengusir mereka sekarang juga. Baik. Shen Xuning, kamu masih istriku. Berani-beraninya bermesraan terang-terangan dengan selingkuhanmu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Meninggalkan istri yang sedang hamil di jalan raya dan membiarkannya diperlakukan semena-mena. Pesulkopkah kamu layak menjadi suami Wang Jiawei? Memperlakuanku seperti ini, karma akan membalasmu. Berani-beraninya kamu mengutuk putraku. Setelah tahun baru, putraku akan menjadi wakil presiden perusahaanku. Rasa kamulah yang akan menerima pembalasan. Setelah memperlakukan Xuning seperti ini, apa kamu benar-benar pikir masih bisa jadi VP? Apa maksudmu? Karena sudah begini jadinya. Hidup ini. Aku tidak bisa melanjutkannya lagi. Ayo kita cerai. Kamu mau menceraikanku, Shen Xuning? Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Kamu cuma orang udik dari pedalaman, dan aku akan segera dipromosikan jadi wakil presiden. Bisa bersamaku adalah keberuntungan seumur hidupmu. Kamu yakin mau menceraikanku? Tidak peduli siapapun kamu. Aku pasti menceraikanmu hari ini. Kau sudah membunuh cucuku dan sekarang kau mau cerai, jangan harap. Kalau kau mau cerai, kau harus bayar keluarga kami 500.000 sebagai uang ganti rugi mental. Kalau tidak, itu menunjukkan akan membiarkan putraku menandatangani surat cerai itu. Kalian sudah sangat menyakiti Xuning. Tapi kalian masih berani minta uang. Benar-benar tidak tahu malu. Lihatlah dirimu, pria tampan. Berpakaian sangat mewah. Keluargamu pasti sangat kaya. Karena kau begitu peduli padanya. Kenapa tidak kau saja yang bayar 500.000 itu untuknya? Berikan saja uangnya padaku. Dan aku akan biarkan putraku menceraikannya. Agar kalian berdua bisa bersama. Bagi Xuning memiliki keluarga mertua yang keji seperti kalian adalah noda terbesar dalam hidupnya. Apa kau juga setuju dengan ibumu? Soal uang 500.000 itu? Shen Xuning, aku tahu kau tidak punya 500 azu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau berlutut dan minta maaf pada ibuku, aku bisa melupakan masalah yang lalu. Soal anak itu, kita masih bisa punya anak lagi nanti. Setelah cara keluargamu memperlakukanku. Kau masih berharap aku melahirkan anakmu?
Bukankah wanita memang dilahirkan untuk melahirkan anak bagi laki-laki lagi pula? Dengan gen putraku yang hebat, kamu harusnya melahirkan beberapa lagi. Aku tidak mau buang-buang kata lagi padamu. Luka-luka yang kamu berikan padaku, aku sudah melakukan visum medis, dan aku sudah menyewa pengacara untuk menggugat cerai. Rumah dan mobil itu aku beli sendiri, Wang Jiawei. Aku ingin kamu pergi tanpa membawa apapun. Kamu berani membuat putraku pergi dengan tangan kosong. Yemonut sudah membunuh cucu kesayanganku, dan kamu masih berani menginginkan rumah dan mobil itu. Wang Jiawei hanyalah seorang pecundang miskin yang tidak punya apa-apa. Bukankah aku harus mengambil kembali apa yang menjadi milikku? Shen Xuning. Jangan keterlaluan. Kamulah yang sudah keterlaluan. Xuning sudah bersabar menghadapimu setiap saat. Dia bahkan tidak keberatan bahwa kamu miskin saat dia menikahimu dari tempat yang sangat jauh. Kamulah yang telah mengecewakan Xuning. Cepat tanda tangani surat cerai ini sekarang. Shen Xuning, semakin kamu memaksaku, semakin aku menolak tanda tangan. Kita lihat saja apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tepat sekali, jangan tanda tangan sama sekali, jangan. Aku ingin lihat sejauh mana kemampuanmu sebenarnya. Mobil dan rumah ini milik keluarga Wang, jangan harap bisa membawa pergi sepeser pun. Wang Jiawei, bukankah kamu bilang kamu akan dipromosikan jadi VP setelah tahun baru? Coba tebak apa yang akan terjadi jika aku membeberkan bagaimana keluargamu. Menyiksaku dulu di Wang Jiatun, termasuk rekaman CCTV dan laporan visum, serta laporan keguguran dan mengunggah semuanya ke internet, lalu mengirimkan salinannya ke bosmu. Apa menurutmu kamu masih bisa mendapatkan jabatan VP itu? Shen Xuning, tega sekali kamu. Apa kayak sebenarnya benar berniat menghancurkan putraku? Aku hanya melindungi hak-hakku sendiri. Aku sudah menyewa pengacara terbaik di kota ini. Bahkan jika kita sampai ke pengadilan, putusan akhirnya pasti tetap perceraian. Saat itu nanti bukan saja kamu tidak akan dapat sepeser pun, tapi kamu juga harus menanggung semua biaya hukum. Apakah kamu yakin ingin terus mengulur waktu? Sekarang setelah Xuning tidak lagi buta karena cinta, dia akhirnya kembali menjadi adik perempuanku yang cerdas. Baiklah. Kumakailah pergi tanpa membawa apa-apa. Nak, jangan tanda tangan. Kenapa harus kasih rumah dan mobilnya buat dia? Lagi pula, setelah tahun baru aku akan diangkat jadi wakil presiden perusahaan dengan gaji miliaran rumah itu, dan mobil rongsokan itu nggak ada gunanya dipertahankan. Anggap saja itu hadiah buatmu dasar wanita murahan. Silakan tanda tangan di sini. Wang Jiawei, setidaknya akhirnya kamu melakukan sesuatu yang benar. Kalian bakal menyesal. Kalianlah yang akan menyesal. Anakku akan diangkat jadi wakil presiden setelah tahun baru. Begitu dia cerai, banyak gadis muda yang bakal antre buat dia. Sedangkan kamu tunggu saja sampai berondongmu itu bosan padamu dan mencampakkanmu. Oh ya. Kak, sampaikan pesan batalkan semua investasi di perusahaan Wang Jiawei sekarang juga. Lakukan apa yang dikatakan nona muda urus sekarang juga. Baik, Tuan Shen. Shen Xuning, kita sudah cerai. Berhenti biarkan berondong ini bersandiwara dan membatalkan investasi. Yang berinvestasi pada kami adalah keluarga terkaya keluarga Shen. Apa dia pikir dia itu CEO dari Shen Group menarik modal? Jangan pikir memainkan trik kecil seperti ini bisa menarik perhatian anakku. Surat cerai sudah ditandatangani. Kamu sekarang cuma mantan istri yang dibuang. Siapa bilang dia bukan CEO dari Shen Group? Apa maksudmu? Wang Jiawei, bagaimana bisa kamu menyinggung Tuan Shen dia, menarik semua modalnya perusahaan kita benar-benar hancur? Nak, ada apa ini? Apa dia benar-benar CEO dari grup Shen?
Lalu bagaimana dengan Shen Chuning? Bos, bagaimana dengan promosi saya jadi VP? Apa yang harus kulakukan sekarang? Lupakan soal jadi VP. Perusahaan ini hampir bangkrut, bisa tidak berhenti bermimpi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa grup Shen tiba-tiba menarik investasi mereka? Aku baru saja dapat kabar, katanya pewaris grup Shen sedang marah besar, sepertinya ada hubungannya dengan istrimu. Pewaris keluarga Shen. Tapi aku bahkan tidak mengenalnya. Pewaris mana yang kamu maksud? Nah, mungkinkah kalau pewaris grup Shen itu menyukaimu, dia tahu kalau kamu sudah menikah dan menarik investasi karena cemburu? Pantas saja perusahaan tiba-tiba menunjukku untuk dipromosikan. Bagaimanapun, dia adalah pewaris grup Shen putri orang terkaya. Kalau kita bisa mendekati keluarga Shen, keberuntungan keluarga kita benar-benar berkah dari leluhur. Jangan khawatir, bos aku akan siapkan kado dan mengunjungi villa keluarga Shen secara langsung untuk minta maaf pada pewaris keluarga Shen secara langsung. Kalau investasi itu tidak cair, kamu dipecat. Kalau pewaris itu benar-benar menyukaimu, bukankah dia akan mengatur agar kamu bergabung dengan grup Shen sebagai VP? Siapa yang peduli dengan perusahaan sekecil ini? Kebetulan hari ini adalah hari ketiga Imlek. Ayo kita bersiap-siap untuk berkunjung ke Villa Shen dan memberi salam tahun baru dan meninggalkan kesan yang baik bagi Tuan Shen dan pimpinanku. Benar sekali. Ini sama saja seperti pergi menemui calon mertua. Kita harus bersiap dengan matang. Jangan sampai nona muda itu menganggap kita rendahan. Aku tidak menyangka kalau aku, Wang Jiawei, seorang pemuda miskin dari gunung, ternyata dilirik oleh putri orang terkaya suatu hari nanti. Ibu selalu bilang putraku ini memang ditakdirkan jadi orang hebat. Kalau menurutku, si sialan Shen Xuning itu benar-benar pembawa sial bagimu. Dia hanya menghalangi jalan rezekimu. Kalau tidak, mana mungkin tepat setelah kamu menceraikannya, kamu baru tahu kalau Nona Gu itu menaruh hati padamu. Iya. Nona muda itu hanya marah karena hubunganku dengan Shen Xuning. Hanya itu alasannya sekarang karena Bai Shen Xuning sudah tidak ada. Aku harus segera menyelesaikan perceraian dengannya agar aku bisa dengan pantas dan terhormat membicarakan pernikahan dengan keluarga Shen. Kenapa mereka lama sekali ya? Apa menurutmu mereka sudah tahu kalau kamu CEO grup Shen dan mereka berusaha mengambil hatimu lagi? Dasar kamu ini memang bucin, jangan bilang kamu luluh lagi. Nggak mungkin. Setelah apa yang dilakukan keluarga Wang padaku dan menyebabkan kematian anakku. Bahkan jika Wang Jiawei berlutut dan bersujud padaku, aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku hanya ingin melihat ekspresi wajahnya saat dia menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Aku sudah menandatangani surat cerainya. Kuharap kita bisa menyelesaikan perceraian ini secepat mungkin. Aku tidak ingin terikat pernikahan denganmu, meskipun hanya 1 hari lagi. Sesuai keinginanmu. Aku tidak menyangka Wang Jiawei akan bereaksi seperti ini. Karena Wang Jiawei terlihat sangat tidak peduli. Kamu terlihat cukup kecewa. Jika dia benar-benar tidak peduli soal kekuasaan dan kekayaan, aku mungkin akan sedikit menghormatinya. Sudahlah, yang penting kamu sudah bercerai. Dan terbebas dari orang-orang itu. Ayo pergi, ayah dan ibu sudah menunggumu di rumah untuk merayakan kepulanganmu. Baiklah. Tuan Nyonya riasan nona muda sudah selesai.
Hasilnya sangat luar biasa. Inilah putriku, nona muda dari grup Shen. Penampilannya yang dulu hatiku hancur melihatnya seperti itu. Putriku terlahir untuk hidup mewah. Penderitaan yang telah kamu lalui, anggap saja itu semua hanya mimpi buruk. Mulai sekarang, Ningning kita akan selalu menjalani hidup yang tenang dan bahagia. Terima kasih ayah ibu. Suning, untuk menyambut kepulanganmu, kakak ketigamu membelikan kalung spesial untukmu. Nama kalung ini adalah kelahiran kembali. Ini untukmu. Terima kasih kakak ketiga. Cantik sekali, seleraku memang luar biasa. Aku memang pandai memilih. Itu karena adik kita memang cantik alami, tidak ada hubungannya dengan seleramu, bahkan jika kamu memberinya sehelai rumput, dia akan tetap terlihat paling cantik. Aku tidak peduli. Kalung dariku ini menambah kecantikannya setidaknya 20 poin. Kamu kekanak-kanakan sekali. Kamu coba katakan itu lagi. Suning. Selamat datang di rumah. Mulai sekarang keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Baiklah. Ya ampun, ini mewah banget. Di atas gunung ini siapa sangka ada villa megah yang tersembunyi di sini. Bahkan lebih keren daripada yang ada di film-film. Ini sih belum seberapa. Begitu kakakmu menikah dengan nona muda itu, kita akan jadi pemilik villa ini. Kalau kita sudah tinggal di sini setiap hari, kamu nggak bakal merasa ini istimewa lagi. Bu, aku cuma berharap nona muda itu nggak keberatan soal perceraianku baru-baru ini. Bukankah dia menarik investasinya cuma karena dia tahu kamu sudah menikah? Dia itu cuma cemburu. Sekarang karena kamu sudah cerai, dia pasti bakal senang banget, ibu yakin. Dia sudah nggak sabar buat segera menikahimu. Ayo kita masuk dulu. Berhenti di situ. Kalian siapa, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tahu tidak ini tempat apa, berani-beraninya asal masuk saja. Dokumennya sudah beres. Ini surat ceraimu. Cepat juga ya, kupikir bakal butuh waktu beberapa hari lagi. Wang Jiawei terus mendesak. Untuk proses perceraiannya, dia bilang, mau suratnya keluar secepat mungkin. Jadi aku minta orang untuk mempercepatnya. Sudahlah, biarkan saja dia. Sekarang setelah kita bercerai, aku mungkin nggak akan ketemu dia lagi. Apapun yang dia lakukan nggak ada hubungannya denganku. Kalau saja dulu, kamu nggak buta karena cinta, dan jatuh cinta pada pandangan pertama, serta bersikeras menikah dengannya, orang seperti Wang Jiawei seumur hidupnya nggak akan pernah punya kesempatan berhubungan dengan keluarga Shen. Kamu kakak kita kan sudah sepakat jangan bahas masa laluku yang memalukan. Bisa nggak kita lupakan saja? Baiklah, aku nggak akan bahas lagi. Istirahat saja dulu di rumah, rapikan kamarmu. Kakak kedua. Dan kakak ketiga mengirimkanmu hadiah seisi ruangan, itu bakal bikin kamu sibuk sebentar. Nanti aku jemput kamu. Seluruh keluarga kita akan pergi makan enak. Untuk merayakan kepulanganmu secara resmi. Tenang saja, aku akan merapikan semua hadiah ini dan membereskan semuanya. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Dengar tidak, ini villa keluarga Shen, properti pribadi, dilarang masuk tanpa izin. Pergi sekarang, cepat. Tahu tidak siapa putraku? Dia adalah pria yang nona muda grup Shen sukai. Dia akan segera jadi menantu keluarga Shen. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya kamu menghentikan kami, percaya atau tidak? Akan kusuruh calon besanku memecat kalian semua. Cari siapa? Kami mau menemui calon besan kami. Bibi. Siapa yang kamu panggil Bibi? Jangan coba-coba so akrab. Ini aku, Wang Hai, sepupuku. Dengar kamu mau naik jabatan setelah tahun baru, tidak kusangka kamu dipilih oleh nona muda.
Oh, ternyata kamu. Hai, tidak kusangka kamu jadi satpam di keluarga Shen, kebetulan sekali. Karena kamu kerja jadi satpam di sini, kamu pasti kenal dengan nona muda. Halo Wang Hai. Kudengar nona muda menikah ke tempat jauh ke kota lain dan baru kembali beberapa hari lalu. Kudengar mertuanya memperlakukannya dengan buruk. Dia baru saja bercerai. Nona muda grup Shen ini ternyata seorang janda. Mana mungkin dia pantas untuk putraku. Ibu jangan bicara begitu. Ya sudah, karena dia nona muda, aku tidak akan mempermasalahkan status jandanya, tapi grup Shen sangat kaya. Uang lamarannya pasti besar, setidaknya 1 juta, atau aku tidak akan mengizinkan putraku menikahinya. Katanya nonagu punya 3 kakak laki-laki dan semuanya masih lajang, Kak. Begitu pernikahanmu. Dengan nona besar sudah pasti. Jangan lupa comblangin aku ya. Kalau aku bisa nikah sama salah satu dari mereka, hubungan keluarga kita bakal makin erat. Mungkin seluruh grup Shen bakal jadi milik keluarga Wang kita nanti. Terus sepupu kamu harus promosiin aku jadi wakil presiden atau apa gitu. Sudah, semuanya diam dulu. Xiaohai, cepat bawa kami masuk, jangan biarkan nona besar menunggu. Di villa sebagus ini, kenapa banyak ayam banget sih? Mirip banget sama bapaknya Shen Chuning yang peternak ayam miskin itu, menjijikan sekali. Ini villa keluarga Shen, jaga ucapanmu. Kalau sampai kamu mengacaukan pernikahan kakakmu dengan nona besar, kamu bakal celaka. Bibi, aku antar sampai sini saja. Kalau manajer lihat aku di dalam gajiku bakal dipotong. Oke. Kamu pergi saja duluan. Jangan khawatir kalau urusan sepupumu sudah beres. Meski kamu tinggal di villa ini setiap hari pun aku akan menyambutmu. Nanti kalau saatnya tiba. Kamu mau jadi manajer apapun bisa. Terima kasih, Bibi. Ya ampun, Ma. Tempat ini mewah sekali. Gitu saja kok kagum, jangan bersikap seolah belum pernah lihat hal seperti ini sebelumnya. Begitu kakakmu menikah dengan nona muda itu, kita bakal tinggal di sini setiap hari. Jangan bikin malu keluarga Wang. Mana orang-orang keluarga Shen? Mungkin mereka dengar kita mau datang. Dan sedang menyiapkan segalanya. Siapa itu? Sedang apa kalian di sini? Seharusnya kami yang menanyakan hal itu padamu. Ini adalah villa keluarga Shen. Kau hanyalah orang kampungan yang baru datang dari pelosok. Apa kau pantas berada di tempat seperti ini? Pergi dari sini sekarang juga, jangan kotori karpet mereka. Shen Xuning. Kita sudah bercerai sekarang. Kenapa kau masih saja mengejarku sampai mengikutiku ke sini? Putraku sudah berhasil mendapatkan hati pewaris grup Shen. Kau sudah membunuh cucu kesayanganku. Sudah terlambat kalau kau ingin mengganggu putraku sekarang. Pewaris grup Shen menyukaimu. Kenapa aku tidak tahu soal ini? Kau pikir siapa pewaris grup Shen itu? Dia adalah burung Phoenix di langit. Siapa yang dia sukai bukan urusan orang rendahan sepertimu. Berhentilah berkhayal. Jangan membuat keributan, pergi saja sana. Jika nona muda Shen tahu bahwa aku masih berhubungan denganmu, dia akan marah. Jika kau merusak investasi keluarga Shen di perusahaan kami, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jadi kau pikir kau sudah berhasil mendekati nona muda Shen? Pantas saja kau sangat terburu-buru untuk meresmikan perceraian denganku. Memangnya kenapa kalau iya? Jalan kita sudah berbeda sekarang. Aku ditakdirkan untuk naik semakin tinggi. Sedangkan kau ditakdirkan untuk jatuh terpuruk. Bagaimana sih kerja satpam di rumah ini? Kok bisa-bisanya mereka membiarkan sembarang orang masuk? Sepertinya aku harus minta kakakku mengganti mereka semua. Shen Xuning melihatmu yang sekarang, kamu pasti bekerja jadi pembantu di villa keluarga Shen ini. Jadi setelah bercerai dari anakku, kamu datang ke keluarga Shen untuk jadi pembantu. Kupikir di villa semegah ini, mereka tidak akan membiarkan sembarang orang masuk. Karena kamu pembantu, kamu harus tahu cara melayani orang. Sepatuku kotor, kemari dan lap sampai bersih.
Pertama, aku bukan pembantu. Kedua, ini rumahku. Silakan pergi. Apa aku terlalu baik padamu? Kamu itu cuma pembantu, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Karena kamu bekerja jadi pembantu di keluarga Shen, kamu harus tahu diri. Apa salahnya menyuruhmu mengelap sepatu? Wang Jiawei, apakah kamu benar-benar berpikir kamu itu menantu keluarga Shen? Anakku itu seharusnya jadi menantu keluarga Shen. Kalau bukan karena orang udik sepertimu, yang cuma jadi beban dan tidak berguna, menyia-nyiakan bertahun-tahun hidup anakku, dia pasti sudah bersama putri sulung sekarang. Hidup bahagia selamanya bersama Wang Jiawei. Kamu sebenarnya sudah hampir jadi menantu keluarga Shen dan naik kasta. Sayang sekali, semuanya hancur karena kamu dan keluargamu. Kalian sendiri yang membuang kesempatan itu. Bagus juga kalung yang kamu pakai itu. Berikan padaku. Itu milikku. Kembalikan. Milikmu. Kamu kan cuma pengasuh. Mana mungkin kamu sanggup beli kalung sebagus ini? Pasti kamu mencurinya dari Nona Gu. Sudah pasti. Putriku sebentar lagi akan jadi ipar Nona Gu mengambil kembali kalung ini untuk Nona Gu, sudah seharusnya begitu. Kalung ini cantik sekali. Hanya orang yang cantik alami sepertiku, yang pantas memakai barang sebagus ini. Orang udik sepertimu cuma pantas melayani orang. Aku katakan sekali lagi. Kemerian kalungku. Oh, kelinci kecil ini mulai marah ya. Aku tidak akan mengembalikannya, memangnya kamu bisa apa? Kami ini, calon pemilik villa ini, semua yang ada di villa ini bakal jadi milik kami. Kalian benar-benar serakah ya. Untung saja aku sudah tahu, belang kalian sifat asli keluarga Wang. Kalau aku benar-benar bawa orang-orang ini pulang untuk merayakan tahun baru, mereka pasti bakal mengincar seluruh kekayaan keluarga Shen. Shen Shuning, biar ku kasih tahu ya, biarpun sekarang kamu sudah cerai dari anakku, pada akhirnya kamu tetap saja pecundang tidak berguna yang bisa ku injak-injak. Apapun yang kusuruh kamu harus melakukannya. Sekarang berlutut dan bersihkan sepatuku. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya kamu memukulku, kubunuh kamu. Ini rumahku bukan Wang Jiatun. Kau mau main tangan padaku, mimpi saja kau. Shen Shuning, apa kau sudah gila beraninya kau memperlakukan ibuku seperti ini? Nak, pegangi wanita ini untukku. Aku akan memberinya pelajaran hari ini. Apa yang kau lakukan? Karena kau sudah memukul ibuku, dia akan memukulmu balik. Lepaskan aku. Aku akan memberimu pelajaran dulu, dasar pengasuh kurang ajar. Saat mertua datang nanti, aku akan menyuruh mereka memecatmu segera dan mengusirmu dari keluarga Shen. Puffs yang dilakukan gigolo ini di sini. Lepaskan dia sekarang juga. Sedang apa berondong ini di sini? Lepaskan dia sekarang juga. Suning, kamu tidak kebab. Di kediaman keluarga Shen, mereka tidak bisa menyentuhku di sini. Nak, kau baik-baik saja. Bagaimana bisa kamu masuk ke sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu.
Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar berani membawa selingkuhanmu ke dalam villa keluarga Shen. Kamu sepertinya bosan hidup. Jangan bilang aku tidak memperingatimu. Keluarga Shen bukan orang yang bisa kamu singgung. Bawa berondongmu itu dan pergi dari sini. Atau, kalau tidak, ucapkan selamat tinggal pada pekerjaanmu sebagai pengasuh. Beraninya kamu memukulku. Di villa keluarga Shen, bagaimana bisa kamu membiarkan orang luar menindas Shuning seperti ini pekerjaan ini? Apa kamu tidak ingin mempertahankannya lagi? Siapa yang memberimu izin beraninya menyebut anggota keluargaku pria simpanan? 2 tamparan ini adalah untuk mengajarimu cara bicara yang sopan. Kau memukulku demi orang luar ini. Kau sudah gila. Aku akan segera menjadi menantu emas grup Shen. Beraninya kau memukul anakku. Justru dia yang memang ingin kupukul. Yin benar-benar tidak tahu aturan. Apa semua orang di Villa Shen sudah mati atau apa? Ada apa ini? Kupikir nona muda menyukai sepupuku. Apa mereka bertengkar lagi? Sepupu, mari kita bicarakan baik-baik, jangan bertengkar. Bertengkar. Pengasuh ini tidak tahu sopan santun. Bersama dengan pria simpanan ini, mereka menyerang calon suami nona kalian. Satpam, macam apa kau ini? Usir mereka sekarang juga. Bibi, apa yang Bibi bicarakan? Mereka berdua ini adalah CEO grup Shen Tuan Shen Moyuan. Dan itu adalah nona muda keluarga Shen, Shen Shuning. Shen Shuning adalah pewaris grup Shen. Di villa keluarga Shen, beraninya kalian membiarkan orang luar menindas Shuning seperti ini. Apa kalian masih ingin mempertahankan pekerjaan kalian? Kami mohon maaf, Tuan Shen. Kami mohon maaf, Nona Shen ini adalah kelalaian kami. Bukankah keluarga Shen Shuning cuma peternak ayam? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu jadi putri sulung keluarga Shen? Itu bohong. Semuanya bohong. Kamu menipuku. Wang Jiawei. Terkadang aku bertanya-tanya, bagaimana aku bisa begitu buta sampai jatuh cinta pada orang bodoh sepertimu. Di malam tahun baru, aku sudah bersusah payah mengajak keluargamu merayakan tahun baru di villa keluarga Shen, hanya agar aku bisa memperkenalkan keluargaku padamu. Tapi kalianlah yang menyia-nyiakan kesempatan seumur hidup ini. Agar pria miskin sepertimu bisa layak untuk Shuning. Ayah bahkan menyuruhku mengakuisisi perusahaanmu dan mempromosikanmu menjadi wakil presiden. Tapi kamu malah begitu sombong atas promosimu itu. Hingga berani mempermainkan adikku. Bukan. Perusahaanku menghargai kemampuanku. Itu sebabnya mereka mempromosikanku jadi VP. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tepat sekali. Semua yang dimiliki putraku. Dia dapatkan semuanya atas usahanya sendiri. Shen Shuning. Terus kenapa kalau aku tidak datang ke rumahmu saat tahun baru, kenapa kamu tidak bisa lebih pengertian aku ini laki-laki? Sebelum melakukan apapun, bisa tidak kamu mengertiku sekali saja? Tapi kamu masih saja menganggap ini semua salahku. Terus kenapa kalau kamu putri orang terkaya? Saat aku menikahimu, bukan karena statusmu sebagai putri orang terkaya. Warren Sparkis das di keluargamu dan meremehkanku. Kalau begitu mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Jalan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kita tidak ada urusan lagi satu sama lain. Ayo pergi. Dia pintar sekali menyalahkan orang lain. Dia akan segera sadar. Tanpamu. Wang Jiawei bukan siapa-siapa. Tuan Shen. Saya tidak tahu kalau Wang Jiawei adalah mantan suami nona muda. Kalau saja saya tahu, saya tidak akan pernah membiarkannya masuk. Tuan Shen, saya tidak tahu kalau Wang Jiawei adalah mantan suami nona muda. Kalau saja saya tahu, saya tidak akan pernah membiarkannya masuk. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Siapapun yang tidak setia pada keluarga Shen,
tidak akan dipertahankan oleh keluarga Shen. Baik, Tuan Shen. Pecat Wang Hai, segera masukkan dia ke daftar hitam di seluruh industri seret, dia keluar. Baik, Tuan. Jangan, saya mohon. Nona Shen. Saya memohon padamu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ini semua salah ibu. Bu. Jika ibu tidak memaksa Wang Jiawei untuk membawa Shen Shuning pulang ke Wang Jiatun saat tahun baru kekayaan yang luar biasa ini, seharusnya menjadi milik kita. Kita pasti sudah tinggal di villa yang besar, lihatlah kita sekarang, semuanya sudah sirna. Mana aku tahu ternyata bocah itu putri orang terkaya. Kalau aku tahu dari awal, aku pasti sudah memujanya Bak Ratu. Siapa sangka dia bisa menyembunyikannya serapat itu. Sudahlah, cukup. Awalnya ibu cuma mau menjaga harga diriku. Loh, bagaimana dengan promosi jabatan wakil presidenmu? Apa itu juga batal? Tanpa Shen Shuning sekalipun. Dengan kemampuanku, jabatan wapres itu memang sudah seharusnya milikku. Nak, apa rencanamu? Bu, bos perusahaan kami sangat suka pangsit. Bantu aku buatkan pangsit. Besok akan kubawa ke kantor. Ini ada 1.000 yuan. Pakailah untuk beli bahan-bahannya. Isian apa saja boleh. Tapi bos kami tidak makan babi. Pokoknya jangan buat pangsit babi. Bosmu pilih-pilih sekali ya, babi saja tidak makan. Bu, ingat ini baik-baik, harapan terakhirku bergantung sepenuhnya pada bos ibu. Jangan sampai mengacaukannya. Iya, ibu mengerti. Selama aku jadi wapres, aku masih setia memberimu kehidupan yang layak. Bu, nanti pas kita masuk soal apa yang boleh dan nggak boleh diomongin, ibu harus hati-hati ya. Nah, soal kamu bisa jadi VP atau enggak, semuanya tergantung hari ini. Kalian lihat dia nggak? Dialah orang yang menyinggung pewaris grup Shen sampai bikin grup Shen narik investasi mereka. Bisa sama anak orang terkaya, itu berkah luar biasa. Tapi malah dia sia-siakan pas tahun baru, emang pantas dia begitu. Katanya dia malah ninggalin cewek itu di jalan tol. Dasar tukang pansos tega banget ya. Kalian ngomong apa sih? Anakku sebentar lagi bakal jadi VP perusahaan ini, awas ya. Nanti anakku pecat kalian semua. Sudah, Bu, jangan ladeni mereka. Masuk. Bos. Saya. Wang Jiawei. Berani-beraninya kamu masih muncul di perusahaan ini. Wang Jiawei. Masih berani ya kamu datang ke kantor? Pak bos ibuku khusus buatkan pangsit ini untuk Bapak. Tunggu sebentar, biarkan saya jelaskan dulu ya. Benar sekali, Pak Bos. Silakan dicicipi, anak saya khusus minta saya buatkan ini untuk Bapak. Katanya ini makanan kesukaan Bapak. Pak Thermgard. Kelihatannya enak juga. Baiklah, saya beri waktu 5 menit untuk menjelaskan. Pak Thermgard. Awalnya, saya tidak tahu kalau istri saya adalah ahli waris grup Shen, jadi saya tidak sengaja membuatnya marah. Tapi jangan khawatir, selama saya diangkat jadi wakil direktur, saya pasti bisa membujuknya. Jadi saya harus tetap mempromosikanmu jadi wakil direktur. Tentu saya kemampuan anak saya tidak perlu diragukan lagi. Wang Jiawei, demi pangsit ini, saya bisa memberimu satu kesempatan lagi. Terima kasih, Pak Bos. Bagaimana, Pak Thermgard, pangsitnya enak? Kan Wang Jiawei bahkan bilang, Bapak tidak bisa makan babi, padahal pangsit isi babi ini rasanya sangat enak, bukan? Pangsit ini isinya daging babi. Iya, bener pangsit babi buatanku tidak ada duanya. Ibu bukannya sudah kubilang kalau bosku tidak makan babi, kenapa ibu masih buat pangsit babi? Tapi bosmu sepertinya suka, cuma daging babi saja, apa masalahnya? Wang Jiawei, kamu tahu benar kalau aku alergi babi, apa kamu mau membunuhku? Tidak, bukan begitu bos, jangan panik. Aku akan panggil ambulans sekarang.
Biar ku beritahu ya, kalau bukan karena istrimu, aku tidak akan sudi. Bahkan melirik pecundang sepertimu, kamu dipecat. Sekarang keluar. Ibu. Apa ibu baru puas setelah menghancurkanku? Aku ini ibumu. Lembuat ya yang kulakukan itu demi kebaikanmu. Tega sekali kamu memperlakukanku seperti ini. Ini semua salahmu. Mulai sekarang, aku putus hubungan denganmu. Nah, ibu salah, ibu salah. Kok bisa ketiduran di sini? Hati-hati jangan sampai masuk angin. Aku nggak tidur kok, cuma lagi berjemur biar dapat kalsium. Kata dokter aku butuh lebih banyak sinar matahari. Adik kecil kakak baru tulis lagu baru, mau dengar nggak? Judulnya Rebirth. Namanya sama kayak kalung yang kakak kasih waktu itu. Cuman adik kecil saja yang mau dengar lagumu. Berhenti siksa telinga kami. Adik kecil. Aku mau dengar lagu kakak ketiga yang terbaik. Aku sudah melangkah, aku sudah bernyanyi. Aku masih sangat mencintaimu. Aku ingin menua bersamamu. Ini kediaman pribadi orang luar, dilarang masuk. Silakan segera pergi. Aku mau ketemu Xuning. Aku mantan suaminya. Ada yang mau aku omongin ke dia. Nona muda sudah berpesan, orang bermarga Wang dilarang masuk. Kalau enggak pergi, kami bakal lapor polisi. Suning, aku salah. Aku benar-benar sadar kalau aku salah. Tolong maafkan aku ya. Aku tidak mau apa-apa lagi. Aku cuma mau kamu. Wang Jiawei, kita sudah bercerai. Tolong minggir. Tidak. Aku tidak mau cerai ibuku yang memaksaku melakukannya. Ini semua salah ibuku. Aku sudah putus hubungan dengannya, Xuning. Beri aku satu kesempatan lagi ya, aku. Aku bahkan rela jadi menantu yang tinggal di rumahmu. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Wang Jiawei, penampilanmu saat ini benar-benar seperti anjing. Apa katamu? Kamu tidak pantas jadi ayah anakku, kamu tidak pantas jadi suamiku. Kamu bahkan tidak layak berdiri di hadapanku. Mari bersulang sebagai satu keluarga. Gelas pertama ini untuk merayakan putri kesayanganku akhirnya memulai lembaran baru. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kakak. Maafkan aku. Karena sudah membuat kalian khawatir. Dasar gadis bodoh, kita keluarga tidak perlu minta maaf. Yang penting kamu sudah kembali. Senang rasanya kamu kembali. Mulai sekarang, kami tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Benar sekali. Jika ada yang berani mengganggumu lagi, aku akan tulis lagu untuk menyindir mereka. Dan mempermalukan mereka di seluruh internet. Apapun yang terjadi, kakak akan selalu membelamu. Seiring dimulainya tahun baru, hidupku juga dimulai dari awal lagi.